Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Jago merah meludeskan tempat usaha dan rumah tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran meludeskan 2 rumah dan tempat usaha di Jalan Keramat, Pasar Minggu. Warga panik karena kebakaran terjadi permukiman padat. Khawatir api merembet, warga berupaya mengevakuasi barang berharga. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Sementara itu kebakaran meludeskan 3 tempat usaha di Jalan Duku Kupang, Surabaya. Ketiga bangunan warung kopi, kios parfum, dan kios nasi goreng. Musibah kebakaran dipicu kebocoran gas LPG dari salah satu kios. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 2 rumah di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terungkap sumber api dari mobil pengangkut BBM ilegal. Innalillahi, terjadi kebakaran di daerah Serampu, Polewali. 2 unit rumah terbakar di permukiman warga dekat SPBU di Desa Kuajan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. 3 unit damkar dan 12 personel berhasil memadamkan api selama 50 menit. Kebakaran juga menyebabkan 1 unit rumah mengalami kerusakan ringan. Diduga api pertama kali muncul dari minibus pengangkut BBM ilegal yang terbakar saat tengah parkir di depan rumah warga. Tidak ada korban jiwa, namun total kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, serta mendalami dugaan adanya muatan BBM ilegal di dalam mobil yang terbakar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral aksi penyerangan geng motor terjadi di 2 lokasi berbeda di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku geng motor memicu kemarahan warga hingga beruntut saling serang. Ya pemirsa, 2 lokasi di Makassar, Jalan AP Petarani dan Jalan Urip Sumoharjo menjadi titik penyerangan kelompok geng motor. Geng motor menyerang warga menyulut kemarahan. Akhirnya kedua kubu saling serang memakai senjata tajam. Tawuran meluas hingga saling lempar petasan dan busur di kedua ruas jalan. Kondisi ini meresahkan pengguna jalan. Diduga pemicu tawuran berebut lahan parkiran. Polisi masih mengidentifikasi para pelaku dari rekaman kamera CCTV. Sementara itu pemirsa, sekelompok warga juga bentrok dengan komunitas motor di Jalan Margo Utomo, Yogyakarta. Warga menghadang serta melempari pengendara yang sengaja menggeber-geberkan motor dengan knalpot brong. Warga mengadang dan melempari motor knalpot brong dengan batu ketika melintas di depan pintu masuk stasiun Tugu Yogyakarta di sisi utara. Suara knalpot belombongan atau brong dari ratusan komunitas motor ini membuat warga geram karena mengganggu kenyamanan dan ketenangan, terutama warga Kampung Jogoyudan di bantaran Sungai Code. Para pemotor ini melawan arah di Margo Utomo yang seharusnya berlaku satu arah dari utara ke selatan. Mereka beber depan kampung saya karena banyak orang sakit toh. Orang yang udah sepuh. Nah, dan merasa terganggu. Kalau orang punya penyakit jantung kan gimana Pak pendapatnya? Punya etika dong. Nah, takutnya kalau meninggal siapa yang tanggung jawab? Nggak ada kan? Nah, makanya warga kita antisipasi toh Pak. Sejauh ini nggak ada polisi yang ngamanin Pak ya tadi ya? Belum ada. Ada apa tadi Pak? Bayar Mas, jadi orang kampung rame. Bayar itu siapa yang sama orang kampung Pak? Ya sini yang komunitas. Komunitas? Ya kan
terganggu warga. Itu komentar dari mana, Pak? Nggak tahu, berkumpulan banyak. Warga berharap polisi berpatroli di Jalan Margo Utomo yang berada di dekat Jalan Malioboro lantaran ramai anak muda dan komunitas motor, terutama di saat malam minggu. Dari Yogyakarta, Gat Antagona, iNews melaporkan. Pemirsa, menghalangi pelarian dua pelaku curanmor, seorang kurir menjadi korban penembakan di Matraman, Jakarta. Meski selamat, korban luka di bagian paha. Aksi dua pelaku pencuri sepeda motor di Palmeria, Matraman, Jakarta Timur dipergoki penjaga indekos. Salah satu pelaku sempat mengacungkan senjata api sebelum melarikan diri. Penjaga indekos kemudian meneriaki pelaku hingga memancing warga yang langsung mengejar para pelaku. Mendengar teriakan warga, seorang kurir mencoba mengadang sepeda motor pelaku. Namun korban menderita luka di bagian paha akibat tembakan senjata api. Kenceng aja dia udah, dan langsung megangin kaki itu. Saya lihat kalau di rekaman seperti itu sih, yang saya dapat ya. Terus emang dia motor itu lagi kenceng itu diuber-uber atau gimana? Iya, dari gang sana itu sudah diteriakin maling itu, jadi dia langsung mungkin ngebut ya kenceng. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Kasus ini ditangani Unit Reskrim Polsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata mengguncang kota Tapak Tuan, Aceh Selatan. Dalam hitungan detik pelaku memecahkan kaca etalase toko emas dan menggondol sejumlah perhiasan. Dari kamera CCTV, aksi perampokan terjadi di toko emas di Jalan Merdeka, Tapak Tuan. Seorang pria masuk ke toko membawa senjata laras panjang. Pelaku menyerahkan emas kepada penjaga toko. Karena tak sabar, pelaku memecahkan etalase kaca menggunakan senjata miliknya. Pelaku sempat melepaskan tembakan ke etalase sebelum menggasak sejumlah perhiasan emas. Usai kejadian, tim Inafis Polda Aceh melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Ternyata pelaku perampokan beraksi seorang diri adalah anggota polisi aktif. Seorang pria tewas dianiaya temannya di Bandung, Jawa Barat diduga masalah utang piutang. Pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Seorang pria tewas di Jalan Cibangkong, Batu Nunggal, Kota Bandung. Pria ini dibunuh oleh temannya sendiri, sementara pelaku telah diamankan warga. Korban dan pelaku telah saling mengenal selama beberapa tahun dan bukan warga setempat. Kasus pembunuhan berlatar belakang masalah utang piutang dan lagi diselidiki polisi. Viral adanya perusakan dan intimidasi tetangga di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Polisi mendatangi rumah korban. Korban pun sudah melaporkan ke polisi dan kini dalam tahap penyelidikan. Sebuah rekaman CCTV rumah memperlihatkan aksi perusakan dari tetangganya. Tak hanya sekali, beberapa kali tetangga berusaha merusak rumah di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Rekaman CCTV ini pun disebarluaskan di media hingga kemudian viral. Korban pemilik rumah yang dirusak akhirnya melaporkan kejadian ke polisi. Polisi yang datang langsung menyelidiki kasus ini dan memeriksa sebanyak 6 orang saksi. Putra ataupun anak pelapor dan juga terlapor memang kerap kali bertengkar ataupun berantem mengenai hal-hal yang memang diributkan. Jadi berkembang dan beberapa kali juga sudah didamaikan. Dan kali ini memang seperti yang dilihat dalam
video yang beredar, kita lebih melihat ataupun pelapor sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengerusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut. Kita perlu pendalaman. Kita juga masih mengumpulkan alat bukti mengenai teror dan teror ataupun intimidasi tersebut. Diketahui pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2024 lalu. Meskipun sudah sempat dilakukan mediasi, tetapi pelaku kembali melakukan aksinya. Pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan akan dilakukan tes kejiwaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMK di Takalar, Sulawesi Selatan terkena busur panah di pahanya usai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Polisi kini menyelidiki identitas belasan pelaku penyerang di sekolah korban. Seorang siswa baru di SMK Negeri 2 Takalar dibawa ke Rumah Sakit Pajonga Daengale, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, akibat terkena busur panah di paha kanannya. Korban diserang oleh belasan orang tak dikenal yang mengendarai motor. Peristiwa penyerangan bermula saat korban hendak keluar dari sekolah usai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Tiba-tiba belasan pelaku tak dikenal mengendarai motor memakai masker menyerang sekolah menggunakan busur panah. Para siswa yang melihat pelaku mengancam dengan busur berhamburan di sekolah. Setelah pulang melewati daerah lingkungan sepuh berpapasan dengan terduga pelaku yang beranggotakan lebih dari 10 orang. Berpapasan dengan korban, lalu tiba-tiba melepaskan anak panah dan mengenai paha korban. Para pelaku masih dalam penyelidikan dan pengejaran petugas unit Satreskrim Polres Takalar. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Viral di media sosial, siswa SD di Lampung Timur, Lampung mengalami perundungan oleh teman sekolahnya. Mirisnya pemirsa, perundungan terjadi saat jam istirahat di lingkungan sekolah. Ya, pemirsa, viral di media sosial video berdurasi 4 menit perundungan siswi kelas 5 SD oleh sejumlah teman sekolahnya. Peristiwa terjadi di lingkungan SD negeri di Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Korban NA tak hanya menerima intimidasi secara verbal, namun juga kekerasan fisik dilakukan pelaku bergantian. Berbekal rekaman video, orang tua korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Diketahui perundungan dipicu saling ejek dan telah dialami NA selama bertahun-tahun. Pendidikan di sini dengan mengklarifikasi dan juga memanggil para pihak yang terkait dan juga berkoordinasi dengan P3. Kalau untuk kondisi korban, kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan, sementara yang nampak jelas itu adanya trauma. Pemirsa, kasus pemerkosaan gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur masih diusut. Polisi mengungkap adanya grup percakapan di aplikasi WhatsApp yang berisi 27 pemerkosa korban. Ya, pemirsa, polisi terus mendalami sarana komunikasi yang digunakan para pelaku pemerkosa keji terhadap gadis berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan terbaru, para tersangka diketahui memiliki sebuah grup percakapan digital di aplikasi WhatsApp yang mereka namai Teh Gembul. Kapolres Sampang AKBP Hartono membenarkan bahwa komunikasi antar tersangka terjalin dan tersambung melalui grup WhatsApp tersebut.
Ia menegaskan wadah komunikasi itu memang sengaja dibuat oleh komplotan para pelaku. Mereka membuat grup namanya Timbul nama grupnya itu. Namun setelah kita telusuri, itu sudah setelah salah satu dari pelaku ini tertangkap, mereka sudah pada keluar grup. Jadi memang diakui mereka bahwa mereka sudah ada grup untuk para pelaku. Kami fokus mencari pelaku-pelaku. Karena kalau grupnya apalagi sudah keluar ini, kita akan fokus mencari pelaku yang sudah kalau kita mencari, bahkan saat ini pun HP-nya mereka yang punya HP pun sudah banyak yang nggak aktif. Ya pemirsa, viral sumpah pocong di Sumeneb, Jawa Timur. Ritual ini dilaksanakan setelah muncul tuduhan dugaan santet kepada salah satu warga. Viral, sumpah pocong digelar di Masjid Miftahul Ulum, disaksikan warga di Dusun Sarpereng Utara, Lenteng Timur, Sumeneb. Berawal dari tuduhan Nurudin, 65 tahun, kepada Rianti, 61 tahun, diduga memiliki ilmu santet. Isu ini beredar sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat berusaha memediasi keduanya, namun mereka sepakat menyelesaikan dengan sumpah pocong. Hingga sumpah pocong dilaksanakan, tuduhan memiliki ilmu santet tersebut belum dapat dibuktikan secara hukum. Persoalan serupa juga pernah terjadi pada tahun 2022. Saat itu dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Pak Rutin secara menuduh Mbak Riati itu, Bu Riati, warga saya juga, dengan tuduhan santet tersebut. Akhirnya mereka itu maunya sendiri, Pak Riati itu maunya sendiri melakukan sumpah pocong dengan alasan untuk ketentraman dan untuk membersihkan nama baiknya. Pihak pemerintah desa berharap setelah sumpah pocong dilaksanakan, persoalan antar warga dapat berakhir secara damai. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. 3 kapal hangus terbakar saat bersandar di Pelabuhan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kapal. Ya, beginilah pemirsa di layar kaca, kobaran api cepat membesar, meludeskan kapal yang sedang diperbaiki bagian lambung kapal di Jalan Dermaga Ujung, Penjaringan. Besarnya api dan kencangnya hembusan angin membuat api merembet ke 2 kapal lain yang juga bersandar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga akibat korsleting listrik di salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Diturunkan pemadam. Pemirsa, suara ledakan keras menggegerkan komplek perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Sebuah rumah mewah roboh diduga akibat gas tanam. 2 orang dievakuasi, sementara 4 orang masih terjebak. Usai ledakan terjadi, petugas gabungan langsung memasang garis polisi dan berlomba dengan waktu menjadi korban di tengah tumpukan material. Rumah mewah berantai 2 itu ambruk setelah warga mendengar suara ledakan keras dari dalam bangunan. Bapak Ibu sekalian, yang tidak berkepentingan di luar polis lain terlebih dahulu. Dugaan sementara ledakan berasal dari gas tanam saat sejumlah pekerja tengah melakukan renovasi rumah. Hasil investigasi awal, adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas. Memang
terdeteksi di situ. Hingga kini polisi masih melakukan identifikasi dan berupaya mengevakuasi 4 korban yang masih terjebak di dalam rumah. Polisi juga meminta warga untuk tidak mendekati TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi unjuk rasa berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung. Sejumlah elemen mahasiswa menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Aksi unjuk rasa berlangsung di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Aksi ini melibatkan elemen mahasiswa yang menyampaikan berbagai isu. Dalam aksi ini, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Massa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pemirsa, tidak seperti rekannya, Don Rito setelah jadi tersangka dan diperiksa penyidik, ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berkeliaran. Ahli hukum pidana desak penyidik segera menahan Febri karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibunuh di jeruji besi. Namun, tidak dengan karibnya Febri Adriansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukannya seperti sekarang ini, ya, atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Adriansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi meminta Hotman tidak membawa nama Presiden di kasus Febri. Prasetyo juga membantah pemeriksaan hingga penangkapan Jampitsus harus mendapat izin dari Kepala Negara. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi.
Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa klaim ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari Kepala Negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan Presiden Prabowo akan segera terbitkan Kepres terkait pengangkatan Kuntadi sebagai Jampitsus gantikan Febri Adriansyah. Pemerintah targetkan proses administrasi rampung pada pekan ini. Yang akan menjadi Jampitsus itu sudah Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan. Kortas Tipikor Polri mengumumkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi ke perusahaan terkait pengadaan batubara untuk PLN, batubara atau PLNBB. Polri memastikan ketiga tersangka telah ditahan. Penyidik Kortas Tipikor Polri telah menahan 2 tersangka, yakni IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset dan FSN selaku Kepala Divisi Operasional Bintang Abadi Sempurna. Sementara tersangka FH selaku Direktur PT Bintang Abadi Sempurna saat ini berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana di Lapas Salemba. Penyidik menemukan sejumlah penyimpangan dalam kasus ini, antara lain tidak adanya verifikasi ke PLN batubara hingga tak adanya verifikasi dokumen. Bentuk nyata ya dalam penegakan hukum sekaligus memberikan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang komprehensif serta koordinasi intensif dengan jaksa penuntut umum, berkas perkara terkait perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan. Dalam perkara ini, Korps Tipikor Polri, para penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, dan yang kedua adalah saudara FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abadi Sempurna. Amerika Serikat menggempur Iran selama 8 malam berturut-turut. Serangan ini merupakan balasan terhadap serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania pada 17 Juli lalu. Ya pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat menyelesaikan serangan terhadap Iran pada 18 Juli 2026. Pasukan CENTCOM berhasil menghantam fasilitas pengawasan pantai, pertahanan udara, kemampuan maritim, dan penyimpanan rudal dan drone Iran. Lebih dari 50.000 pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah dikerahkan. CENTCOM sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dan 1 lainnya masih hilang setelah serangan Iran terhadap pangkalan mereka di Yordania. IRGC sebelumnya mengatakan menargetkan pangkalan Amerika di
Azraq, Yordania sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat terhadap infrastruktur Iran. Sementara itu pemirsa, pelepasan jet tempur F-35B Lightning II dari kapal serbu amfibi kelas WASP USS Boxer dirilis oleh CENTCOM. Operasi penerbangan dirilis Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pesawat petugas dan bertugas untuk beroperasi dan melintasi di Laut Arab. Pesawat ini sebagai bentuk pertahanan serangan dari Iran. Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbaru sebagai rangkaian serangan balasan ke Amerika. Rangkaian serangan balasan Iran ini merupakan bagian dari operasi NAS-2. Rangkaian serangan balasan ini merupakan operasi militer NAS-2 dengan serangan rudal dan drone bunuh diri. Rudal Iran ditempeli foto pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Ali Khomeini dan foto komandan militer yang meninggal dalam perang. Rudal ini juga ditulis dalam bahasa Persia, memiliki arti atas nama komandan yang gugur. Sejumlah tipe rudal digunakan operasi NAS-2, antara lain rudal Khaybar Sekhan, Zulfaqar Fateh 110, dan drone Shahed. Sementara itu IRGC menyampaikan pihaknya berhasil menghancurkan 20 hanggar yang menampung pasukan militer Amerika Serikat di wilayah Azraq. IRGC mendapatkan informasi intelijen kemungkinan Iran menargetkan pesawat angkut militer C-17 dan pesawat komando serta kendali P-8 milik Amerika Serikat di Bandara Aqaba menggunakan rudal balistik. Serangan diklaim menewaskan puluhan tentara Amerika. Pemirsa, Israel tega menyerang 2 warga dengan rudal hingga tewas. IRGC merilis bahwa terdapat kekejian kembali dilakukan pihak Israel. Seorang pemuda bersama ibunya berjalan untuk mengungsi. Tiba-tiba dibom. Kedua korban tidak bersenjata, hanya membawa pakaian menuju tenda pengungsian baru. Tidak diketahui lokasi dan waktu penyerangan secara independen, tetapi serangan ini merupakan kejahatan yang paling keji. אלה כל הנוח'בות האלה גיבורים על הילדים, על הנשים, על התינוקות Di שלנו. sisi lain, pemirsa, Menteri Pertahanan Israel memamerkan tahanan warga Palestina terikat tak berdaya. Tahanan pasukan Israel di mana sebagian besar adalah warga sipil Palestina terikat tak berdaya di ruangan. Bab penjahat melakukan kriminalitas tinggi. Kekejian perlakuan tentara Israel diunggah pihak Israel saat Menteri Pertahanan Israel Katz menunjukkan tahanannya.